Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pewawancara dan di samping saya narasumber. Yang kita bahas kali ini adalah anak-anak pondok atau anak-anak pesantren ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, anak pesantren tuh apakah boleh mencintai seseorang, mencintai lain jenis? Kalau kita membahas tentang cinta ya, namanya manusiawi itu mesti punya yang namanya rasa cinta ya. Apalagi anak pesantren di situ. Namun kalau kategori berpacaran di situ itu tidak boleh. Itu termasuk hal-hal yang dilarang oleh pesantren di situ. Bukan hanya di pesantren, menurut syariat itu memang tidak diperbolehkan kalau kita berpacaran di situ. Namun ketika kita mempunyai rasa cinta atau suka terhadap lawan jenis itu wajar, namanya manusiawi. Akan tapi selama kita masih ada di pesantren, ketika kita mempunyai rasa suka atau rasa cinta terhadap orang yang kita cintai itu, kita pendam terlebih dahulu. Jangan sampai kita itu mengungkapkan terhadap si lawan jenis tersebut agar tidak timbul yang namanya berpacaran di situ. Namun di sini ada beberapa ciri-ciri anak pesantren yang ciri-ciri anak pesantren yang sedang jatuh cinta. Ciri-ciri anak pesantren yang sedang jatuh cinta, yang pertama itu fokus belajarnya itu berkurang. Nah, yang awalnya belajarnya itu rajin, belajarnya itu giat, ketika anak santri sudah dilanda dengan rasa jatuh cinta terhadap si santri putri itu, belajarnya itu biasanya lebih menurun di situ ketimbang sebelum-sebelumnya, sebelum mengenal si perempuan di situ. Kenapa? Karena pikirannya di situ memang betul-betul fokus terhadap si ceweknya di situ. Itu ciri-ciri orang yang sudah mempunyai rasa jatuh cinta di situ. Belajarnya itu berkurang, fokus belajarnya berkurang. Dampak dari cinta yang salah itu seperti apa? Dampak cinta yang salah. Manusia, kembali ke yang tadi, manusia mempunyai rasa cinta itu wajar. Akan tetapi cintanya kita itu, misal kita cinta terhadap si A misal, jangan sampai kita itu mengungkapkan di situ. Jangan sampai kita mengungkapkan kepada si orang yang kita cintai. Kenapa? Kalau kita sudah mengungkapkan kepada si perempuan yang kita incar di situ, maka di situ akan saling merespon antara si santri putra terhadap si santri putri di situ. Makanya itu akan timbul yang namanya berpacaran. Nah, sedangkan berpacaran di pesantren itu sudah melanggar peraturan pesantren. Itu tidak boleh berpacaran. Namun ketika sampean misal mempunyai rasa cinta terhadap si A atau si B, itu wajar, namanya manusiawi, wajar. Akan tapi rasa cintanya sampean itu jangan sampai diungkapkan selama masih ada di pesantren di situ. Nanti kalau sampean sudah cukup umur, misal sudah selesai, sudah keluar dari pesantren, sudah ingin menjalin ikatan yang sempurna di situ, baru itu tidak masalah kalau sampean langsung mengungkapkan si perempuan. Tapi kalau masih berada di pesantren, alangkah baiknya jangan sampai kita itu mengungkapkan rasa cinta kita itu terhadap si lawan jenis itu, jangan. Agar belajar kita di pesantren itu tetap fokus begitu. Dan juga yang kedua, lebih memperhatikan penampilan. Nah, yang biasanya sebelum mengenal perempuan, penampilannya di situ biasa-biasa saja. Akan tapi ketika santri putra sudah punya incaran santri putri yang dia cintai, itu dari segi berpenampilan memang betul-betul dijaga di situ. Bagaimana sekiranya penampilan si santri putra tersebut itu betul-betul ketika dilihat santri putri itu wah gitu.
lebih menjaga penampilannya di situ. Yang biasanya penampilannya biasa-biasa saja, ketika sudah ada rasa jatuh cinta terhadap si santri putri itu penampilannya lebih dijaga di situ. Menggunakan bajunya lebih rapi ketimbang sebelumnya, menggunakan kopiahnya lebih rapi ketimbang sebelumnya, seperti itu. Dan juga selalu berusaha untuk berkomunikasi terhadap si lawan jenis. Itu ciri-ciri orang yang sudah punya rasa jatuh cinta di situ. Misal si A cinta terhadap si B misal. Ketika sudah mempunyai rasa cinta itu biasanya ingin selalu berkomunikasi, ingin selalu berbagi cerita di situ. Entah itu lewat Telegram atau lewat WA, intinya ingin selalu berkomunikasi antara si santri putra dengan si santri putri. Ketika kita itu sudah mempunyai rasa jatuh cinta. Itu. Ngomong ciri-ciri itu seperti apa ya? Kalau anak santri lagi jatuh cinta itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya kan sudah saya sebutkan tadi 2. Apa? Fokus belajarnya itu berkurang dan Ini yang pertama. ke sini. Ya, ciri-ciri santri itu apa namanya? Jatuh cinta yang pertama itu fokus belajar itu berkurang. Fokus yang pertama. Terus yang kedua, dari segi berpenampilan itu lebih dijaga, lebih rapi ketimbang penampilan sebelum dia mempunyai rasa jatuh cinta terhadap si santri putri itu. Terus yang ketiga, selalu ingin berkomunikasi langsung. Ingin selalu berkomunikasi, entah itu secara langsung ataupun lewat HP di situ atau lewat laptop. Intinya ingin selalu berbagi cerita. Ciri-ciri santri kalau sudah jatuh cinta terhadap si santri putri itu seperti itu. Sepengalaman saya. Berarti Ustaz pernah pacaran dulu? Kalau saya pribadi ya di pesantren itu dilarang untuk berpacaran. Ya. Tapi saya itu mempunyai rasa cinta atau senang terhadap santri putri itu ada. Namun karena saya itu masih berada di pesantren, saya itu tidak berani untuk mengungkapkan langsung terhadap si cewek itu. Namun rasa cinta di dalam hati saya itu ada. Ya, rasa saya ingin masuk atau senang terhadap santri putri itu ada. Namun karena saya masih ada di pesantren di situ, saya itu tidak berani untuk mengungkapkannya. Seperti itu. Nah, seandainya saya itu tidak kuat untuk menahan rasa gejolak cinta saya misalnya, langsung saya pas mengungkapkan terhadap si perempuan itu akan timbul mudarat nantinya di situ. Itu termasuk pelanggaran pesantren, tidak boleh seperti itu. Kan yang saya tanyakan, Ustaz tuh kan pernah pacaran apa enggak? Apa? Tidak pernah. Selama saya di pesantren tidak pernah berpacaran, tidak pernah. Kan di luar. Kalau saya sebelum mondok saya pernah. Selama masih kelas 5 SD. Saya kan mondok tahun 2015 sampai sekarang. Saya tidak pernah berpacaran di situ. Tidak pernah. Ya, Namun saya punya rasa cinta terhadap si perempuan santri putri itu ada. Namun saya belum berani untuk mengungkapkannya di situ. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, kalau saya ya nggak pernah pacaran. Pernah ya. Sekarang. Nah, terus termasuk ciri-ciri santri yang sedang jatuh cinta juga berusaha mencari tahu di situ. Berusaha mencari tahu tentang keadaan si santri putri yang kita incar di situ. Kalau kita suka terhadap si santri putri, dia apa? Makanan favoritnya apa, minuman kesukaannya apa, itu warna kesukaannya warna apa, itu kita ingin mencari tahu di situ. Kita itu berusaha untuk mencari tahu tentang keadaan si santri putri yang betul-betul kita cintai itu. Makanya selama kita berada di pesantren, jangan ketika kita mempunyai rasa cinta terhadap si santri putri, jangan kita lontarkan gitu, kita pendam gitu, kita pendam karena masih belum waktunya. Terus menunjukkan perhatian itu juga termasuk ciri-ciri santri sedang jatuh cinta. Ya, menunjukkan perhatian. Misal
si perempuan itu sampai dengan di temannya entah itu sakit. Intinya kita sebagai santri kita itu akan khawatir di situ, ya, akan khawatir. Entah itu kita akan mau mengasih makanan atau minuman misalnya itu termasuk perhatiannya kita lah terhadap si santri-santri yang kita incar di situ. Terus ketika ketika kita sudah keluar dari pesantren, umur kita sudah cukup untuk menikah di situ, kita melamar terhadap si perempuan yang kita suka itu silahkan. Iya, sperma sudah juga bergejolak. Iya.